Ustadz Khalid Basalamah. Sebentar, saya akan coba dulu kutipkan perkataan Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Abdul Somad perihal kencing unta. Ya Sob ya, boleh? Boleh Sob? Boleh ya Sob? Referensiku bukan mereka. Iya, nggak apa-apa lah. Artinya ini kan sesama ulama. Anda kan Ustadz nih. Ngapain kau tabrakan? Saya tidak menabrakkan. Kita tabrakan? hanya ingin menjembatani. Aduh, ambil, jangan ketakutan ambil begitu dong. aku. Gini Sob, bentar. Saya mau dengarkan dulu ya. Aku. Ucup jangan begitulah. Coba, kita dengarkan perkataan seorang ulama besar ya. Kita kasih, Uncup. Uncup datang. Uncup. Apa kau Des? Koar dari tadi sampai penontonmu aja ya nyuruh ke tempatmu ini. Ada apa sih? Ya, sekarang kan Uncup kalau siaran kan sudah nggak ada lagi orang mau nonton. Karena apa? Iya. Karena memang yang dikatakan Uncup belepotan. Apanya belepotan? Akhirnya orang-orang pada nonton channel Edis TV karena begini. Umat Muslim tidak mendapatkan kepuasan Sob ketika berdiskusi dengan kamu. Makanya mereka nontonnya sekarang nonton Edis TV. Kau kasih tahu herdermu itu main report banyak kali Des. Report? Bilang saja karena memang akhirnya apa herdermu itu selain mengguguk RK Rudi juga akunku dilaporkan oleh herdermu. Sebentar, ya. herder maksudnya gimana? Herder itu maksudnya gimana? Ya pendukungmu. Ya jangan bilang herder lah. Gini, maksudnya begini, janganlah kebencianmu, gini Sob, di dalam ayat Al-Quran, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil kepada mereka, betul? Betul. Nah iya. Tanya Des. Jadi jangan karena kalian benci kepada saya, lalu kalian mengatakan orang-orang yang mensupport saya herder. Tidak boleh begitu, Uncup. Saya tidak pernah mengatakan pengikut Uncup itu guguk, nggak pernah. Karena saya diajari oleh agama Kristen, oleh ajaran Yesus, supaya apa? Supaya saya menghormati, menghargai manusia. Sesama ciptaan Tuhan. Kenapa Anda katakan begitu? Nah silakan, apa yang Anda utarakan? Baik Des, boleh aku bertanya? Bertanya apa Sob? Silakan Sob. Kalau Uncup ditanya meninggal dunia dia, makanya dia suruh nanya. Silakan. Des, aku mau bertanya tentang masalah Paulus. Kenapa Paulus, Sob? Kamu percaya nggak dengan Paulus? Kita tidak pernah percaya kepada orang-orang Sob, kecuali yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Lalu Paulus? Yang Paulus sampaikan kan adalah apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Berarti kau percaya? Kalau yang disampaikan adalah firman Tuhan, maka kita percaya. Yang disampaikan semua manusia, bahkan pendeta-pendeta di gereja, kalau yang disampaikan firman Tuhan, kita percaya. Tapi kalau yang disampaikan omongannya sendiri, ngapain kita percaya? Bisa saja dia bohong. Itu kan ada surat dia ke Korintus, ada surat dia ke Roma, ada surat dia ke Efesus. Apa Ya, itu firman Tuhan? itu adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Dari mana Paulus mendapatkan pengajaran tersebut? Dari mana dia mendapatkan hikmat tersebut? Tentu saja dari Tuhan Yesus, begitu. Oh, bukan dari Bapak. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa di surga juga. Apa yang dihikmatkan, apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada manusia itu juga sumbernya daripada Bapa di surga. Makanya Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu, seperti itu. Ini dis. Aku heran kalian itu ya. Yang namanya rasul di zaman bahula ya di zaman dulu itu rasul silsilahnya tuh jelas gitu dis. Ya, Abraham bin siapa, Daud bin siapa, Salomo bin siapa, terus juga yang lain-lainnya ya Ezra bin siapa sampai Yesus anak Daud ada. Lah kalau Paulus ini silsilahnya mana des? Silsilah Paulus. Kenapa kau langsung percaya dengan orang ini gitu lah? Oke, baik. Apa pentingnya silsilah Paulus bagi Islam? Kan Kristen mengakui dia rasul. Ya. Ya di Islam kan Paulus nggak ada. Nggak semua rasul harus diketahui per silsilahnya. Murid-murid Tuhan Yesus juga silsilahnya juga tidak kita ketahui begitu jelas. Nah, kalaunya murid-murid Yesus kita ketahui dia berbangsa Israel. Pasti ada silsilahnya ke atasnya. Iya, silsilahnya itu tidak diketahui siapa kakeknya, buyutnya nggak diketahui. Untuk lalu apa Paulus gitu, ini kan di luar Israel. Dia orang begini. Dia orang mana Isa? Baik. Paulus
dia itu adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Tetapi dia itu berkewarganegaraan Roma karena dia dilahirkan bukan di wilayah Yudea. Dia lahir di perantauan. Kenapa suku Binyamin ini begini? Kenapa suku Binyamin ini tidak ada yang beristri orang-orang Yahudi? Karena ada kejadiannya. Dulu pernah ada kejadian di mana suku Binyamin mereka ini melakukan satu kesalahan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, suku Binyamin itu dia pernah melakukan satu perbuatan yang keji begitu. Akibatnya seluruh suku bangsa yang lain itu menghukum orang-orang suku Binyamin ini. Sehingga mereka itu akhirnya mengambil istri-istri dari bangsa lain. Itu panjang jalan ceritanya. Dia ada dalam kitab Hakim-Hakim. Dusta kau. Paulus itu orang Parisi. Farisi itu bukan suku, Yusuf. Farisi itu golongan. Sudut pandang Yahudi. Sudut pandang Yahudi. Aku tunjukkan sama kamu. Aduh, si Uncup tidak bisa bedakan Farisi dan Binyamin. Ngibul ini ya. Ya, silakan. Ngibul melulu ya. Silakan. Gimana mau pintar pengikutnya. Oke, silakan. Dan karena itu ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk dari golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Parisi. Kan kayak gitu. Lalu Paulus di sini mengaku sebagai orang Parisi dia. Betul. Dia dari agama Yahudi, dari sekte Farisi. Loh, agama Yahudi sekte Parisi. Ya. Kalau dia Yahudi, Des, pasti ada dia silsilahnya kemana? Pasti ujungnya ke Ishak. Enggak juga, Sob. Tidak semua tokoh yang ada dalam Bible itu ditunjukkan riwayatnya atau nasabnya sampai kepada Yakub. Enggak semua. Contohnya, Simon Petrus tidak ada nasabnya sampai ke Yakub. Ya, kemudian siapa lagi? Murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12, Maria Magdalena, tidak diketahui siapa silsilahnya, banyak. Begitu. Jadi tidak harus semua tokoh di dalam Bible diketahui silsilahnya sampai kepada Yakub, nggak harus. Pertanyaan selanjutnya. Yakin? Ku tanya lagi. Tapi begini, hari ini kok bos nanya gitu ya? Baik, gini Sob. Ketika saya membaca Al-Quran, saya tidak pernah loh Sob. Ini yang masalah begini Sob. Kita ngobrol santai aja Sob, nggak usah tegang-tegang gini. Yang saya herankan, tidak pernah loh Sob Al-Quran itu mempermasalahkan Paulus loh. Muhammad juga tidak pernah menyebutkan Paulus di dalam hadis-hadisnya. Gini, orang-orang yang menyalah-nyalahkan Paulus itu adalah orang-orang Islam abad ke-19. Seperti abad 19-20, seperti Don Ditan lah, kemudian Abdul kemana ini? Si Uncup melarikan diri. Lihat teman-teman. Begini loh, Islam itu berargumen harusnya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Cilakanya Al-Quran dan hadis, Muhammad dan Allah tidak pernah satu kali pun menyebutkan atau mempersalah-salahkan Paulus. Bahkan di dalam kitab-kitab ini, tafsir, itu justru malah membela Paulus. Justru orang-orang Islam yang benci Paulus adalah orang-orang Islam kemarin sore. Saya tunjukkan. Ya, di dalam tafsir, dalam surat Yasin, sebentar ya. Saya akan tunjukkan bagaimana Paulus ini adalah utusan yang benar. Nih. Sabar ya. Saya akan buktikan kepada kalian bahwasanya di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran justru malah Paulus itu utusannya Nabi Isa. Nih, saya buktikan ya kepada kalian ya. Sebentar. Sebentar ya. Nih. Saya tunjukkan kepada kalian bahwasanya Paulus adalah utusannya Nabi Isa yang orang Islam sekarang membencinya tanpa alasan. Saya balikkan kamera saya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Nih, ini AI ya. Nih. Bulus dalam tafsir surat Yasin merujuk kepada salah satu dari 3 utusan Allah yang diutus ke sebuah kota, sering diidentifikasi sebagai Antioquia. Yang kisahnya terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 13-29. Apa konteksnya? Dalam surat Yasin itu ada kisah ini menceritakan tentang penduduk sebuah kota yang mendustakan 2 utusan yang pertama.
setelah itu, setelah utusan pertama dan kedua didustakan, Allah menguatkan dakwah dengan mengirim utusan yang ketiga, yaitu Bulus, yang juga diidentifikasi bernama Syamun. Ya kan? Ini tafsir-tafsir klasik justru malah membela Paulus. Nggak tahu sekarang Islam zaman sekarang, nggak tahu benturin kepalanya kemana. Heran loh saya dengan mereka ini. Kebencian mereka terhadap Paulus itu mengalahkan ulama-ulama mereka sendiri. Ya, nih saya tunjukkan nih tafsir yang lebih lengkap ya. Kita bacakan misalnya di dalam tafsir. Nih ya, sebentar. Di dalam Quran surat, sabar. Aduh, kalau mau saya tunjukkan nanti kepada mereka ya teman-teman ya, bisa-bisa nanti mereka marah-marah kepada ulama-ulama. Nih, kita bukakan surat Yasin. Perhatikan ya. Nih, ini surat Yasin ya, ayat 14. Muslim-muslim kan biasa baca Arab aja terus, dia nggak tahu artinya. Nih, kita baca artinya. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Tafsir, perhatikan dalam kitab tafsirnya. Dan dibuatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri yang ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, lalu kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka dan seterusnya. Nah, siapa utusan-utusan ini? Ya, baca nih kitab-kitab ulama-ulama kalian nih. Nih, Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, bahwa mereka itu diutus ke negeri ya yang seorang rajanya bernama Antikas. Ia adalah seorang penyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Nih kita bacakan. Siapa-siapa utusannya itu? Ternyata Bulus nih. Siapa? Dari Sulaiman Ibnu Juraij meriwayatkan bla 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 bla. Pertama yang datang namanya Syamun. Yang kedua Yohanes. Sedangkan rasul yang ketiga ialah Paulus. Dan nama negerinya adalah Intakiyah. Paulus dari Antioquia. Ini ulama-ulama klasik kalian, tafsir-tafsir klasik kalian. Kenapa kalian benci sekali dengan ulama-ulama kalian? Heran saya dengan mereka ini loh. Makanya saya ini teman-teman juga merasa prihatin dengan orang-orang muslim awam yang menjadi korban ulama-ulama karbitan abad ke-21 ini. Ketika saya mempelajari agama Islam, Quran dan hadis, tidak pernah saya temukan dalam Quran itu nyalah-nyalahin Paulus. Nggak ada. Tidak satu kali pun Muhammad menyebutkan Paulus. Bagaimana mungkin orang Islam zaman sekarang kerjanya nyalah-nyalahin Paulus? Aduh, sungguh nekat yang nyata kalian. Ayo silakan. Mari kita kasih kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Nah ini Ucup datang lagi nih. Tadi kabur sih. Silakan Sob. Kabur aneh kepental. Kabur dari mana? Enggak ada ciri-cirinya. Aku kabur dari kau. Oke Sob. Betul atau tidak Sob? Bahwasanya baik Muhammad, baik Allah tidak pernah menyalah-nyalahkan Paulus. Baik. Nih, ku jelaskan sama kau ya. Nih Dis ya. Inilah Dis ya, dusta dalam segala hal itu boleh kan dalam Kristen ya. Nih Dis, kau lihat ya tentang masalah Paulus nih kan ya, tentang masalah Paulus ya, Bulus, tentang masalah Paulus ya nih di bawah kita lihat ya webnya ya. Nah nama 2 rasul pertama adalah Simon dan Yahya dan nama yang ketiga adalah Paul dan desanya adalah Antioquia. Pernyataan ini sangat lemah. Ya lemah itu kan komentator yang ngomong. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, riwayat Qatadah dan juga Ibnu Juraij tentang adanya utusan ketiga yang bernama Bulus atau Paulus, pernyataan ini sangat lemah. Ya emang biasa. Kalau dalam kali. Oke, ya, tapi Edis ya. Bisa ditanggapi? Kalaunya gini ya, kalaunya mendukung kekristenan di bawah meskipun lemah kan kayak gitu. Oke, bisa ditanggapi Sob? Tanggapilah, aku kan udah tunjukkan bukti itu. Jadi mereka itu gini teman-teman. Kalau misalnya ada hadis-hadis yang merugikan agama Islam, langsung dibilang lemah. Doif ini palsu. Mereka yang
yang bikin-bikin riwayat sendiri, mereka yang lemah-lemahin sendiri. Sob, begini Sob. Yang ingin saya utarakan sama kamu begini. Intinya bahwa Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen. Muhammad di dalam riwayat-riwayat hadisnya tidak pernah sekalipun menyalah-nyalahkan Paulus bahwa dialah yang merubah-rubah ajaran Kristen. Bahkan di dalam surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat-jemaat, itu malah masuk ke dalam kitab-kitab hadis. Contoh misalnya, apa yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia, apa yang tidak pernah masuk ke dalam hati manusia, itulah yang disediakan bagi mereka. Itu ada dalam hadis qudsi, betul? Halo? Nah, langsung pura-pura halo. Ada, Dis. Ada literasi dari beberapa ulama, tapi bukan ulama aswaja, tapi ulama dari Syiah. Mereka mengutuk Paulus dan mereka katakan Paulus itu adalah orang yang menghuni neraka gitu. Ya, itu kan ulama-ulama, bukan Muhammad dan bukan Allah, betul? Yang Bahkan Syiah dikenal itu. Bahkan ulama Syiah kalian kutuki juga, betul nggak? Terus betul, kenapa? Bagaimana mungkin kamu ambil syubhat, kamu ambil referensi dari ulama-ulama yang mencaci maki ini sahabat-sahabat Muhammad. Ini kan tidak konsisten kalian, Sob. Yang namanya Rafidah ya, sesat itu Dis ya, seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib ya tidak sejalan dengan kami Islam. Kenapa mereka disebutkan menuhankan Ali bin Abi Thalib? Ya terlalu meninggikan kayak kalian juga, sampai-sampai ya meninggikan Yesus sampai disembah-sembah kan kayak gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi ini Sob, ini tema yang bagus Sob. Menurut orang-orang Sunni, orang-orang Syiah memperlakukan Ali sedemikian rupa, berlebih-lebihan, sampai kalian katakan menuhankan, betul? Iya, betul. Nah, sementara Sob, perbuatan yang umat muslim lakukan, orang-orang Sunni lakukan terhadap Muhammad, itu lebih parah ketimbang apa yang orang-orang Syiah lakukan kepada Ali bin Abi Thalib. Begini Sob, pernah tidak ada riwayat bahwasanya pengikut Tuhan Yesus minum air kencingnya? Riwayat? Ada nggak riwayat ada. pengikut Tuhan Perjanjian Yesus? lama. Di perjanjian lama baru ada. Ini gimana sih si Uncup ini? Aduh Cup gimana? Gini deh. Ya, sebelum minum air kencing itu ada di kitab kau lebih duluan di perjanjian lama. Boleh saya tanggapi? Ngerti? Ya, silakan. Baik, begini Sob, makanya begini. Minta Bedakan, bukti. Sob, bedakan mana ejekan atau makian dengan mana minum air kencing karena dia mengkultuskan. Di dalam perjanjian lama, ada utusan dari orang-orang Arab yang datang kepada orang Israel. Di mana orang-orang Arab, mereka mengepung orang-orang Israel. Dan memaksa... Oke, bisa saya jelaskan, Sob? Karena mikrofonmu itu bergerak terus, Sob. Jadi bluduk gitu. Oh, yaudah. Kau dulu, kau tutup dulu, Miko. Silakan. Oke, nanti kamu bisa bukakan ya ayat itu ya. Itu kan berbicara mengenai utusan Raja Aram. Begini ceritanya. Jadi Aram ini ingin menaklukkan orang Israel. Bagaimana cara mereka menaklukkan Israel? Dengan cara mengepung kota itu sehingga pasokan makanan, pasokan minuman tidak ada masuk ke kota. Dengan maksud apa? Untuk menundukkan Raja orang Israel. Nah, ketika mereka mengepung di situ sampai berhari-hari dikepung, lalu akhirnya datanglah utusan Raja Aram itu dan berkata kepada penduduk orang Israel dengan berkata, jangan kalian berharap-harap lagi kepada Raja Hizkia itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri tidak akan mampu menolong kalian. Lalu ada utusan dari raja itu berkata, tolong jangan berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda. Tolong berbicaralah kami dengan bahasa Aram. Supaya apa? Supaya penduduk negeri nggak tahu. Akhirnya utusan itu ngomong, adakah aku diutus hanya ngomong kepada gundulmu, kepada kamu? Tidak, saya diutus juga untuk ngomong kepada orang-orang yang berada di balik tembok, yang mereka makan nya dan minum air kencingnya. Kata-kata itu adalah kata-kata makian, kata-kata ucapan sarkas yang diucapkan utusan itu untuk menggambarkan keadaan orang-orang Israel yang menderita di balik tembok. Bukan perintah untuk minum air kencing, Uncup. Gimana sih Uncup mahamin gitu aja nggak bisa? Coba silakan bacakan. Ayo. Baik, Dis ya. Baik ya.
mari ya. Kita baca dulu ya. Dibacakan 3 ayat sebelumnya, Sob. Sabar. Oke, silakan. Kau maunya 3 ayat dari 25 gitu? Enggak, 3 ayat aja sebelumnya. Sekarang pun- Sebelum. Ya, sekarang pun ya, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah, ya, kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab ya kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Oke? Nah, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan ee-nya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Oke? Jadi Des ya, tentang masalah muatan air kencing ya, sebelum ya Nabi Muhammad memerintahkan katamu memerintahkan di mana? Aku minta perintahnya. Adakah kencing unta itu diperintahkan untuk seluruh muslim? Tunjukkan sama aku ya. Kan kayak gitu. Sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu, Sob, perihal ayat yang ada dalam Bible itu. Yang berkata itu siapa sih? Yang berkata utusan nih. Oke. Mengutus aku untuk mengucapkan Oke, perkataan. utusan siapa itu? Utusan dari Elyakim bin Hilkiah. Itu utusan Raja Aram, Uncup. Coba gini saja. Coba judul perikopnya coba lihat, Sob. Biar kita sama-sama baca yuk. Baik. Jadi kayak gini Des ya, Hizkia Raja Yehuda nih ya. Oke. Sebentar, Sob. Sebentar. Nah, Jadi sekarang Sob. gini yang aku tekankan gini di Sob, biar kita sama-sama mengerti. Sob, biar kita sama-sama mengerti. Sebentar, dikit lagi. Silakan. Gini, kamu kan gak mau tahu masalah kencing unta itu gimana keadaannya? Ya, Nabi Bukan, suruh kita saat belum itu bahas kencing siapa, unta dulu, Sob. Kita bahas dulu terus ayat ini untuk sampai siapa selesai. dan bagaimana. Nah, lalu ini pernyataan tentang masalah meminum air kencing itu, ya, cerita meminum air kencing itu lebih duluan ada di Bible. Itu bukan minum air kencing, Sob. di Itu hadis. cemoohan, Sob. Cemoohan. Coba, kita harus sabar teman-teman. Karena orang-orang muslim ini kalau baca Bible, mereka suka nyolong ayat-ayat kutip-kutip saja. Gini, Sob, saya mau tanya dulu, Sob. Oke. Saya mau tanya dulu, Sob. Latar belakang ayat itu, kalau kita bicara itu secara keseluruhan, itu kan mengenai kota Yehuda atau penduduk negeri Yehuda yang dikepung oleh pasukan Aram. Betul atau salah? Iya. Oke. Juru minuman Raja Aram ini diutus untuk mendatangi kota, betul? Untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di tembok kota itu, betul? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda tahu bahwa kata-kata itu adalah kata-kata cemoohan atau makian utusan Raja Aram kepada penduduk negeri Yehuda yang sudah kelaparan karena dikepung berbulan-bulan? Pertanyaannya gini, Dis. Itu kata cemoohan, kata kamu kan? Itu kamu referensinya dari mana? Kalau itu adalah sebuah Oke, kata saya bacakan saja semuanya ya. Aduh. Lari. Kalau saya bacakan konteksnya kira-kira gimana? Masih sembuh atau masih mau Ya ngutip ini lagi? Terserah kau lah, baik. Baik. Kita bacakan ayat itu secara utuh ya. Orang muslim ini suka sekali teman-teman ngambil tapi nggak ngerti. Itu bukan perintah minum kencing, itu makian. Belum tentu mereka di situ makan ee-nya dan minum kencing. Itu makian, keadaan mereka di sana yang udah nggak tahu mau makan apa. Sebentar. Nih, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan. Itu ada di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, 2 Raja-Raja pasal 18. Biar kita ngerti konteksnya ya teman-teman ya. Biar orang muslim seperti Yusuf ini tidak lagi mengambil ayat ini sebagai seolah-olah jawaban atas orang Islam minum kencing Muhammad. Bukan itu. Ya, balikan. Bentar. Jadi biar kita sama-sama cerdas, Sob. Diskusi yang cerdas itu adalah diskusi yang menggunakan konteks dan latar belakang. Perhatikan ya. Kita mulai dari ini. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Saya bacakan ya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku
kepadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Sampai dikerokin itu, dari dinding-dinding itu. Buat ngasih ini, Sanherib ini. Nah, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan jenang-jenang bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah itu semua kepada Raja Asyur. Sesudah Raja Asyur mengirim panglima kepada istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar, mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya padang tukang penatu. Nah, ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, dipanggil-panggilin tuh Raja Hizkia keluar, ya, mendapatkan mereka Eliakim bin Hizkia. Jadi raja nggak keluar, yang keluar tuh Eliakim. Nah, kepala istana dan Sabna, panitera negara, serta Yoab bin Asap, bendahara negara. Jadi 3 orang menemui utusan dari Sanherib ini. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka bertiga. Katanya begini, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwasanya hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang sekarang? Kepada siapakah engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Karena Raja Hizkia minta bantuan kepada Mesir. Nah, dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inikah kamu harus menyembah? Maka sekarang baiklah, bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur 1 orang perwira, tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dan hal kereta dan orang-orang berkuda. Sebentar, Sob. Panjang kali nih. Iya, biar Anda tahu konteksnya. Poinnya apa? Baik, saya lanjutkan. Dan sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri ini dan musnahkan itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah, 3 orang tadi ya, utusan Raja Hizkia, ngomong begini kepada juru minuman agung itu, utusan Sanherib. Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Kenapa? Karena mereka ini malu. Begitu loh. Makanya pakai bahasa rahasia aja, bahasa Aram aja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku, maksudnya Raja Asyur tadi, mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk? Aduh, sebentar, kok hilang? Nih, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengar inilah kata raja dan seterusnya. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. So, perkataan ini itu perkataan makian, bukan perkataan perintah minum kencing. Gimana? Itu sob. Jadi dalam diskusi itu kita nggak boleh ngilangin konteks. Itu adalah makian utusan Raja Asyur kepada 3 utusan Raja Hizkia yang mengatakan bahwa mereka di sana udah makan nya dan minum kencingnya karena udah dikepung berbulan-bulan. Mereka nggak makan di situ karena nggak ada pasokan makanan. Dis, Silakan. gini Dis, panjang kali lebar kamu menjelaskan kepadaku poinnya nggak ada. Kenapa ada orang kau bentur kepalamu kubin terus loh? Karena di situ tidak merubah konteksnya juga dan tetap tertera di kitab kau bahwa
sebenarnya yang meminum air kencing itu ya bukan cuma cerita di abad ke-7 yang ku maksud, tapi sudah ada di Bibelmu duluan. Oke. Saya jawab. Saya Kayak jawab. gitu. Kalaunya tertera di dalam kitabmu ya, itu adalah sebagai pelajaran, sebagai contoh, apakah sudah kau amalkan? Udahkah Baik. kau minum kencing sendiri? Dan udahkah kau minum tai sendiri? Kan kayak gitu. Kenapa diletakkan di kitabmu? Karena kan Jawab ya. itu pengajaran. Ya, Bisa saya jawab? udah aku nanggapin dikit aja. Oke. Baik. Jadi begini Yusuf ya. Dari bagan cerita yang saya ceritakan tadi, itu bukan sebuah sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah menceritakan keadaan bagaimana penduduk negeri Yehuda dikepung sehingga mereka tidak dapat asupan bahan makanan. Contoh Sob, kamu misalnya tinggal di mana? Taruhlah kamu tinggal di Palangkaraya. Bayangin kalau seluruh kota Palangkaraya dikepung sehingga tidak ada lagi makanan yang masuk ke sana. Maka raja wilayah itu kan dipaksa untuk tunduk, menyerah. Nyerah nggak kamu? Begitu. Nah, ketika mereka diutus ke sana untuk supaya mereka menyerah, mereka mengeluarkan kata-kata makian itu. Sampai kapan kamu berharap-harap lagi kepada raja di Palangkaraya ini yang nggak bisa kalian kasih sama kalian makan? Kalian sudah kelaparan sampai makan dan minum kencing kalian. Itu kata makian, Sob. Bukan supaya orang Kristen harus seperti itu. Ini, aduh, Muslim. Bukan begitu, Sob. Ini berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Muhammad ketika ada orang yang sakit datang kepada dia. Ketika ada seorang sakit datang kepada Muhammad, apa kata Muhammad? Datangilah kandang unta, minumlah air kencing dan susunya. Ini beda konteks, Sob. Betul? Oke, sekarang giliranku. Sekarang saya tanya kepadamu, betul atau tidak Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan? Makasih Kak Ciki, terima kasih. Buka. Perhatikan ini ya, dalil mengenai ya tentang kencing unta yang kau bawa. Ada sejumlah orang dari suku Urainah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, bukan memerintahkan Muslim, paham? Ya, untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya dicampur. Hadis riwayat Bukhari, nggak ada dikatakan dicampur. 501. Oke, ya kencing dan susunya. Jadi kayak gini deh. Nggak ada dikatakan campur. Jadi kayak gini. Tidak ada perintahnya itu kepada seluruh umat Islam. Seperti yang kau katakan dan yang kau framing. Ya. Saya jawab. Jelas di sini Nabi memerintahkan hanya kepada yang datang, yaitu suku Urainah. Hanya untuk orang itu saja dan hanya pada saat itu saja kegunaannya. Artinya apa? Artinya masalah kencing unta itu ya bukan untuk jadi ajaran umat Islam keseluruhan di seluruh dunia. Enggak. Baik. Bisa kayak gitu, bukan seluruh dunia. Coba sekarang kalau kamu mengatakan bahwa umat Islam harus minum kencing unta, ya kata kamu, tolong datangkan samaku dalilnya. Umat Islam diperintahkan minum kencing unta. Ayo. Baik. Saya tangkap ya, Sob ya. Baik. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah yang diperintahkan Muhammad bukan kepada orang Muslim. Saya mau tanya dulu nih. Itu kan dikatakan kepada suku Uqal dan suku Urana, betul? Apakah Muhammad ingin melecehkan suku itu, Puwa itu? Nggak ada hubungannya, nggak ada konteksnya. Oke, pertanyaan saya, kan apa yang diperbuat oleh Muhammad menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah hukum, betul nggak? Oh, tidak mesti menjadi sebuah hukum untuk semua Muslim. Hadis itu, ada hadis yang diterapkan pada saat di zaman Nabi saja. Ya, contoh, Nabi setiap malam sholat. Bukan, jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar. Sorry, maksudku. Maksud saya begini. Bentar, Des. Ketika Muhammad menyuruh orang-orang tersebut yang sakit tersebut untuk minum kencing onta, itu niatan Muhammad melecehkan mereka atau betul-betul ingin membantu mereka? Nggak ada niat melecehkan di situ. Oke, artinya itu niatan yang baik, betul? Ya betul, untuk... Nah, kalau niatan yang baik, berarti itu menjadi sumber rujukan hukum, betul nggak? Kalau
menjadi sumber rujukan hukum itu harus ada yang menjelaskan, lalu juga harus ada yang memerintahkan. Contoh, ada hukum wajib, sunnah, makruh. Oke, baik. Kita ambil saja contohnya. Aja contohnya. Minum kencing unta. Ini dilakukan oleh umat-umat muslim sekarang ini juga ketika mereka pergi ke Mekah atau Madinah. Nih, contoh saya kecilin ya Sob ya. Nih, mereka minum kencing unta ya. Nih, bentar saya kasih contohnya. Nih Sob, kelihatan Sob? Kelihatan ya? Oke, saya mau tanya dulu Sob, jujur Sob. Ini orang-orang muslim bukan Sob? Ya muslim itu. Oke, dia minumin kencing unta nggak ini pakai botol ini? Minum kencing unta? Mana? Praktekkan dulu. Coba kita tunggu ya. Kita besarin suaranya ya. Ya. Udah? Oke, artinya Sob, saya mau bilang bahwa mereka ini minum kencing onta dan mereka ini adalah umat-umat muslim, betul? Betul? Itu adalah umat Islam. Oknum dari Islam, betul? Oknum kok banyak Sob? Nah, makanya Dis, kalau dilakukan oleh umat Islam secara menyeluruh, perlu adanya dalil. Dalilnya adalah ketika Muhammad memerintahkan orang-orang yang sakit meminum air kencing onta. Itu dalilnya. Artinya, Ada perintah ke seluruh muslim. Sob, masalahnya yang datang pada Ada waktu... enggak? Oke, berarti... ada enggak perintah kepada seluruh muslim? Oke, ada nggak di situ Muhammad mengatakan ini non-muslim tidak boleh? Oh, baru tanya. Coba aku tanya dulu, ada nggak perintah Nabi? Ini yang saya sebut seluruh dengan muslim. Ini yang saya sebut dengan argumen ngeles. Ini Sob, begini Sob. Kalau Muhammad sendiri pernah memerintahkan kepada seorang manusia, maka perintah itu tidaklah berhubungan dengan agamanya. Perintah itu adalah berhubungan dengan kesehatan, betul? Salah. Oke, yang datang kepada mereka tidak disebutkan mereka itu muslim atau bukan muslim, betul? Ya, Mereka waktu itu sedang jujur sakit. dong. Nah, gitu terus. Oke. Dan ketika mereka sedang sakit, Muhammad memberikan solusi. Pertanyaannya, apakah menurut Yusuf Muhammad seorang yang rasis? Kalau bukan muslim maka obatnya kencing onta, kalau muslim obatnya bukan kencing onta. Coba jawab dulu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya Muhammad tidak memandang agamanya, betul? Tidak urusan rasis itu, enggak, bukan. Itu Maksudnya begini. hadis tentang pengobatan. Oke, pengobatan ini berlaku kepada semua orang, tidak muslim, Kristen, dan lain Iya sebagainya, aja. betul? Untuk dia yang datang. Iya, dia yang datang itu kan rujukan kepada orang-orang yang nanti sesudahnya. Iya. Lalu perintah untuk muslimnya mana? Oke, berarti kesimpulannya bahwa menurut Yusuf PI, Muhammad seorang yang rasis. Kalau orang non-muslim, Enggak. terus kenapa Yusuf PI harus mengatakan mana yang muslim? Kesimpulannya, ya Dis ya, artinya perintah minum kencing unta itu hadis yang dipakai saat itu juga, saat itu saja, dan untuk orang itu saja, untuk suku itu saja, dan juga ya, perhatikan, tidak diperintahkan ke seluruh muslim. Baik, saya akan tanggapi. Baik. Datangkan dalilnya sama aku, kalau diperintahkan. Hai umat Islam, minumlah kencing unta, kata Nabi Muhammad. Baik. Mana itu? Saya tunjukkan hadis yang sejenis ya. Ini artinya Uncu PI ini ingin menutup-nutupi bahwa atau ingin memutus bahwa oh itu nggak berlaku, itu hanya untuk orang itu saja. Baik. Saya tunjukkan sebuah hadis yang mengatakan begini. Anda pasti tahu hadis ini, Sob. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Ya betul.
Sallu kama ra'aitumuni usolli, betul. Oke, adakah di hadis itu dikatakan kepada orang-orang yang sesudah orang itu atau hanya kepada orang itu saja? Itu hadis penjelasannya dari ayat Al-Quran yang mana? Hadis itu berbicara ketika Muhammad berkata kepada orang yang ada di situ dengan kata-kata sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Berarti berarti menurut logika Yusufei, karena Muhammad hanya berkata kepada orang itu, artinya perintah sholat seperti Muhammad itu hanya kepada orang itu saja, bukan kepada muslim yang lain. Des, perintah sholat itu ya Des ya bukan Nabi Muhammad yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi Quran kan surah tata caranya Al-Baqarah kan ayat tidak tahu. 100. Bentar dulu, ya makanya aku jelaskan. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke, Dirikanlah bagaimana tata sholat, cara sholatnya? perintahnya itu dari Allah, bukan Oke. dari Nabi Muhammad yang memerintahkan. Oke, Muhammad memerintahkan tata cara sholat kepada orang tersebut, betul? Bukan Nabi Muhammad memerintahkan. Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagaimana dia sholat. Ya, dikatakan kepada orang tersebut yang datang itu, betul? Kalaunya Nabi Muhammad sujud, ya kami sujud. Bukan. Gini Sob, biar kita nggak melebar. Perintah itu dikatakan Muhammad hanya kepada orang yang datang itu, kepada dia itu, betul? Lah, kalaunya Allah Subhanahu wa taala ya dislah di dalam Al-Qur'an memerintahkan itu bukan untuk cuma satu. Kayak gimana sih? Ya, artinya apa yang diperbuat Muhammad terhadap orang lain menjadi sumber rujukan, menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya. Betul atau salah? Dalilnya itu difilter, ada yang untuk saat itu saja, ada untuk orang tertentu. Ya kalau Oke. hadis ada Bagaimana untuk kita sebagai tahu? hukum di dalam Bagaimana agama kita Islam. tahu? Oke, baik. Dari dua hadis ini, saya melihat bahwa dua-duanya hanya ditujukan kepada orang itu saja. Nggak ada dikatakan ini berlaku kepada semua orang, nggak ada. Ya, Betul? lihat matanya. Matanya. Coba jelaskan kepada kami, silakan. Untuk ini mau ngeles aja dia. Matanya itu. Mau ngeles itu dia. apa? Matannya itu apa? Isinya seperti apa? Minum nih, hadis ya. Nih, makanya kritik hadis itu ada, Dis. Ya, belajar Mereka- kau. Pokoknya kalau bikin rugi muslim, itu hanya berlaku untuk mereka. Tidak berlaku kepada orang-orang sesudahnya. Silakan. Nggak usah ngeles kau. Qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qaumun min langsung aja ya. Ah. Ada sejumlah dari suku ya. Urainah ya, Uranah. Oke, mereka itu muslim atau non-muslim, Sob? Tidak dijelaskan di sini ya, oke. Bisa jadi muslim ya. Oke. Ya, terus mengalami Ya, sebentar, bisa jadi mereka muslim karena ya? tidak dijelaskan gitu. Iya, berarti Itu. bisa jadi mereka muslim, betul? Ya, bisa jadi. jadi, Oke, terus, baik. terus. Enggak apa-apa. Terus. Mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi kandang unta. Des, matannya aja isinya aja mendatangi kandang unta, kandang Dan unta meminum. yang ada di mana? Di daerah Nabi, ya. Dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Oke. Bukan cuma air kencingnya saja, tapi juga susu untanya. Ya, betul. Oke? Dan Oke. tidak ada perintahnya kepada untuk semua muslim. Paham? Oke. Tidak ada perintahnya kepada dari semua sana- muslim. Oke. Lalu Berarti kenapa ini perbuatan hadis? sebentar. Berarti perbuatan Muhammad itu dilakukan Muhammad atas dasar dia ingin melecehkan kaum tersebut atau ingin dia memberikan solusi. Artinya itu baik, betul? Iya. Oke. Artinya kalau baik berarti bisa dijadikan rujukan sumber hukum Islam, betul? Belum tentu. Makanya lihat matanya. Karena yang namanya unta itu hanya ada di Arab, Dis, bukan di Indonesia. Oke. Unta bisa nggak dibawa ke Indonesia? Ya bisa. Bisa. Berarti unta yang dibawa ke Indonesia berubah jadi kucing atau masih unta? Lah, ngawur pertanyaan kau yang betul aja. Sebentar, Sob. Gini, Artinya kalau unta dibawa ke Indonesia, ditaruh di Ragunan, artinya unta tersebut masih tetap unta, betul? tetap unta. Nah, tetap unta. Berarti itu bisa dijadikan rujukan bahwa minum kencing unta itu sesuai dengan sunnah Rasul kalau sakit, betul? Enggak. Ah, mengingkari sunnah Bentar. Rasul. Salah. Karena ada pembagian di dalam fikih, barang najis dan yang tidak najis.
Akan itu juga diajarkan. Saya akan kutipkan ya. Terus dalam keadaan darurat sebuah hukum itu bisa berubah. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan. Kayak gitu, Des. Oke, saya tunjukkan ya. Bagaimana menurut Ustadz Khalid Basalamah? Sebentar, saya akan coba dulu kutipkan perkataan Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Abdul Somad perihal kencing unta. Ya Sob ya, boleh? Boleh Sob? Boleh ya Sob? Referensiku bukan mereka. Iya, nggak apa-apa lah. Artinya ini kan sesama ulama. Anda kan Ustadz nih, Ustadz Ngapain kau TikTok. tabrakan? Saya tidak menabrakkan. Ngapain kau Kita tabrakan? hanya ingin menjembatani. Aduh, ambil- jangan ketakutan Ambil begitu, Bro. dari kataku. Gini Sob, bentar. Saya mau dengarkan dulu ya. Aku. Ucup jangan begitulah. Coba, kita dengarkan perkataan seorang ulama besar ya. Coba dengarkan ini, ulama besar Ustadz Khalid Basalamah. Perhatikan. Apakah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebagian ulama mungkin mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu ya, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri, jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air, jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja, dia menunggu dan mencium pada saat tidak ada baru dia minum air tersebut gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta, ini diantaranya diberikan makan kurma. Dan ini yang dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Oke, baik. Kemudian Abdul Somad ya. Kemudian pernyataan Abdul Somad mengenai kencing unta. Sudah, gini, Des. Sedikit dong, sedikit lagi. Kamu mau 30 detik. mau bawa 30 detik, 10 Sob. pun 30 nggak detik. berguna gitu sama Bentar, aku. 30 detik, 30 detik. Kencing unta. Oh, kencing unta. Hadisnya sahih. Nah, kenapa pakai musik? Kencing onta obat. Begini Sob, apakah kamu ingin mengatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Abdul Somad sesat? Enggak, mereka enggak sesat. Nah, berarti betul. Muhammad menyuruh minum kencing onta dan itu digunakan sebagai dalil untuk minum kencing onta sebagai Kalau obat. ada perintahnya ke muslim, mana dalilnya? Apakah perintah kepada orang-orang yang datang kepada Muhammad itu bukan kepada bukan kepada orang-orang muslim? Bukan perintah global. Oke, berarti mereka itu bukan orang-orang muslim. Ya kan tidak dijelaskan di situ urana. Apakah mereka masih kafir saat itu, kafir Quraisy? Oke, berarti Muhammad ingin bermaksud seperti itu untuk menjelek-jelekkan atau melecehkan mereka. Enggak juga, untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan kenapa tidak ditiru muslim? Nah, karena Nabi memberi resep itu hanya untuk dia, bukan untuk semua muslim. Berarti mereka bukan manusia. Kemana-mana pertanyaan kau ngaco udah. Yang penting lah. Bukan, maksud saya begini. Kenapa Uncup hanya mengatakan bahwa itu hanya untuk mereka? Sedangkan mereka itu sama-sama manusia, mereka itu memiliki anatomi tubuh yang sama dengan kita. Kalau mereka sakit juga mereka sama seperti sakitnya kita. Bukankah itu menjadi sumber rujukan? Gampang, Des. Ya, menentukan sebuah hukum dalam dalam Islam itu ada rujukannya. Nah, Baik. jika itu adalah berbentuk perintah ya kepada semua umat Islam, setidaknya minim di Al-Quran. Contoh, perintah sholat. Nah, kencing unta ini tidak ada perintahnya untuk semua Islam. Kalau Oke. kau tetap ngotot, datangkan dalilnya samaku. Begini Sob, yang supaya kamu paham Sob. Kalau Muhammad melakukan sesuatu terhadap sesuatu dan itu dengan tujuan baik, bisa nggak itu jadi sumber hukum? Sumber hukum bisa. Nah, artinya minum kencing onta bisa dijadikan sumber hukum, betul? Lihat dulu matan hadisnya. Matan hadisnya gimana memangnya di situ? Engkau tahu nggak apa arti matan? Matan itu isi hadis. Isi hadis ya, matan hadisnya. Unta itu hanya ada di Jazirah Arab. Oke, sekarang ada nggak unta di Indonesia? Nggak ada. Oke, taruhlah di kebun binatang ada Sob. Pernah ke Ragunan? Itu hayalan kamu berarti. Di Ragunan ada unta. Sob, pernah ke Taman Safari nggak Sob? Hayalan kamu. Hayalan kamu berarti kayak gitu. Buset, dia katanya tidak ada unta di Ragunan. Sob, unta banyak di kebun binatang. Aduh, Uncup. Baik, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa.
Saya teruskan. Artinya kalau ada umat muslim yang pergi ke Madinah, mereka di situ menemukan unta dan kencing-kencingnya di situ dijualin, maka kalau orang sakit boleh berobat dengan itu, betul? Sekarang kan udah ada obat medis, Dis. Berarti khasiat Muhammad tidak tidak diacuhkan karena khasiat Muhammad itu. Makanya sudah ku bilang itu hadis untuk saat itu saja, Oh, iya. untuk orang itu saja. Oke, baik, kesimpulannya Sob, kesimpulannya karena biar kita nggak debat kusir. Betul Iya. tidak Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh orang minum air kencing hewan? Apa itu? Pertanyaan kamu Satu kali lagi. Betul atau tidak bahwasanya tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan? semua nabi hadis ya mengajarkan kebaikan. Udah. Sob, jawab dulu. Betul atau salah Itu aja. bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Ya, kan ada hadis ya. Udah Ya, jelas kan? berarti Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Terserah kau. Ya. Kok terserah saya sih, Sudah Cuk? jelaskan. Aduh, Yang jelas ini aku sudah teman-teman. aku sudah jelaskan sama kamu. Ya, itu bukan perintah untuk seluruh muslim. Kan gitu. Oke, perintah kepada orang tersebut, perintah kepada manusia ya, manusia tersebut. Oke, berarti betul ucapan saya, tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Framing kau. Kok framing saya sih? Jadi kesimpulannya ya teman-teman, hadis yang dipermasalahkan Edis itu adalah hadis untuk pengobatan ya. Maksud saya, betulkah hadis itu membuktikan bahwa tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing? Selain daripada Muhammad? Kan sudah ada dalilnya, ku jelasin. Berapa kali tadi udah? Oke, coba yuk. Muter-muter kau, Dis. Aku bersaksi. Syukron, Bang. Aku bersaksi Apanya? bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Yuk. Maksa. Loh, kok maksa? Ya udah, Sob. Oke, Sob. Coba tunjukkan satu nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Masalahnya kayak gini, Des ya. Masalahnya kayak gini. Aku minta kamu, ya, perintah itu ditujukan kepada semua muslim. Oke, Itu- oke lah. Gitu. Oke, Sob. Tidak ditujukan kepada seluruh muslim. Saya ikutinlah narasi kamu. Muhammad tidak menyuruh seluruh muslim minum air kencing hewan, tapi Muhammad pernah menyuruh manusia minum kencing hewan. Pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Kok maksa? Kan udah aku jelaskan hadisnya. Enggak, pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Lah, jangan jadi tadi. Aduh, si Uncup, teman-teman. Kita tunjukkan aja gambar ini. Terus Bentar. bacaannya, Sob. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing Udah. hewan kecuali Muhammad. Yuk, bersaksi, Sob. Aku bersaksi. Kenapa? Aku bersaksi. Udah pembahasan itu. Ya, tapi kan belum kesimpulan. Ayo, aku bersaksi. Ya, kesimpulan kan udah dariku tadi. Ya, Iya, kesimpulannya Muhammad ya, tidak. Oke, Sob. kesimpulan Ini, Sob. kesimpulan Pelan-pelan, dari Sob. aku. Sob, pelan-pelan, Ya. Sob. Hadis Kesimpulannya, kencing unta itu bukan untuk seluruh muslim, dan ya hadis tentang masalah kencing unta itu ya Dis ya tidak ditujukan untuk seluruh muslim, sekali lagi, oke? oke. Berarti pernah Tapi Muhammad kepada nyuruh manusia yang minum kencing saat hewan? itu saja. Ya itu kan kau mau framing. Kok framing? Oke, yang disuruh Muhammad minum air kencing hewan manusia atau bukan? Kan aku sudah menyampaikan samamu. Ya. Sob, kamu udah dapat hadiah banyak lu tuh dari Richard tuh, Sob. Ayo, Sob. Jangan kecewakan Richard, Sob. Ayo, Sob. Ayo, Sob. Enggak. Richard Enggak, sudah aku memberi enggak kamu akan banyak hadiah tuh, Sob. Ayo, ngomong, Sob. Ayo, silakan, Sob. Ayo. Ayo, Sob. Saya mau bilang Aku begini. enggak akan Sob, ngomong tolong. yang Waduh, lebih sebentar. gitu. Ya. YouTube saya agak macet nih. Sebentar, Sob. Saya perbaiki dulu YouTube saya. Apa pula? Sebentar. YouTube saya agak sedikit macet. Sabar. Sabar, Sob. Saya perbaiki dulu anu saya. Ya. Udah? Oke, Boleh aku saya mau nanya, tanya, Des? Sob. Gini. Betul atau tidak bahwasanya yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Apa? Kau bertanya seperti itu, betul atau tidak? Ya. Lah, kau udah tahu
tahu jawabannya. Kalau nabi lain ada, apakah ada? Aku nggak tahu ceritanya. Ya sudah, coba. Sekarang bersaksi. Kau Aku maksa. bersaksi. Aku bersaksi. Kau maksa? Saya nggak maksa, Sob. Kamu saya suruh untuk mengakui Ya kebenaran. sudah. Aku bersaksi. Ya sudah kan, kalau aku kan sudah dalam kesimpulan itu hanya untuk orang itu saja. Oh, Oke. pada saat itu saja. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad, betul? Itu kan kesimpulan kamu. Kok kesimpulan saya? Lah, apa? Oke, adakah Ini nabi selain kesimpulan daripada kok. gini Sob. Adakah nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan? Carilah, aku nggak urus nabi lain. Oke, saya udah nyari gak ketemu. Kamu nyari ada gak ketemu? Ah, yaudah kau simpulkan sendiri. Oke, berarti aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Setuju, Sob? Ya, itu kesimpulan kau kan? Buset, dah si Unju ngeles. Nggak usah ngeles gitu ya. Unju ngeles, saudara-saudara. Nggak usah ngeles. Kamu aja nggak bisa datangkan buktinya. Diperintahkan ke seluruh muslim. Kan Sob, saya tidak begini, Sob. Saya tidak lagi mendebat kamu soal apakah perintah Muhammad itu kepada seluruh umat muslim atau tidak. Bahkan saya tadi sudah mengatakan sama kamu, Sob, apakah suku Uranah dan suku Ukel itu muslim? Kamu mengatakan tidak tahu. Bisa jadi mereka muslim, bisa jadi mereka kafir, betul? Tetapi yang dikatakan niatnya Muhammad itu niat yang baik. Bukan ingin niat melecehkan mereka, betul? Oh, Artinya kalau niat yang baik dilakukan oleh Muhammad, berarti terbuka peluang itu juga niatan yang baik kepada seluruh umat manusia, betul? nah, asumsimu. Nah, Oh, asumsi. kalau yang untuk seluruh umat, makanya aku bilang ada dalilnya. Kok kau maksa? Sob, kan niat Muhammad kan niat yang baik, niat mengobati. Kau maksa? Kau maksa? Abdul Somad saja sudah mengatakan kencing onta itu obat, betul? Aduh. Udah ya, Dis ya? Mau lari? Kita udah pada kesimpulan. Oke lah, kesimpulannya begini, Sob. Setelah mereka minum air kencing onta itu, apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka, Sob? Ah, simpulkan kau. Bukan, menurut hadis tersebut, setelah mereka minum air kencing onta, Udah, aku sudah kesimpulan. Ya, silahkan kau simpulkan. Aku mau nanya habis ini masalahnya. oke, betul atau tidak, Sob, bahwasanya kaki dan tangan mereka dipotong lalu mereka dijemur di padang pasir sampai meninggal? Ah, melebar lah. Betul atau salah? Melebar. Jangan dulu melebar, Sob. Sebentar. Sob, Kau yang melebar. gini, Ada- betul atau salah bahwasanya orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing hewan itu akhirnya dipotong tangan mereka sama kaki mereka, lalu badan mereka enggak. dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup Aku dijemur nggak di padang pasir. ngurusin kayak gitu, Dis. Nggak ngurusin kayak gitu. Kok nggak ngurusin itu? Itu kan Nabi Sob. Ucup sudah bantu ke Nabi. Enggak ngurusin kayak gitu. Yang kita bahas tadi tentang masalah kencing yang Iya, ini kan masih ada lanjutannya. dari Kristen dan Oke, lanjutannya masih ada nggak, Sob? lanjutannya. Aku mau nanya masalahnya. Kau terus yang nanya. Oke, habis ini kamu nanya. Selanjutnya, Muhammad memenggal kaki dan tangan mereka dan menjemur badan mereka sampai meninggal di padang pasir, betul? Aku nggak bahas itu. Ucup ketakutan. Jelas? Silakan, Sob. Kamu mau nanya apa sama saya, Sob? Silakan. Ucup udah ketakutan kita tentang sekarang gini. Muhammad. Des, tentang masalah ajaran kamu. Ya, tentang masalah ajaran kasih kan gitu. Oke. Ini pertanyaanku terakhir ya. Oke, silakan. Des, itu mengenai kasih ya, yang selalu digembar-gemborkan oleh kawan-kawan kita yang Kristen ya. Kasihilah musuhmu. Ya, kan seperti itu. Hmm. Kalau ditampar pipi kanan lalu kasih pipi kiri. Hmm. Aku mau bertanya, Dis ya. Hmm. Di dalam Lukas 19 ya 29 kalau nggak salah ya. Hmm. Satu, buat apa Yesus itu membawa pedang? Dan yang kedua, di mana ajaran kasih Yesus ketika dia ya menghamburkan dagangan orang di depan bait? Baik, dua pertanyaan saya jawab ya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kita mengasihi baik kepada orang yang membenci kita sekalipun, ya, itu tetap kita harus mengasihi.
Nah, tetapi bagaimana di ayat lain dikatakan, mulai sekarang barang siapa yang padamu memiliki ini, baiklah dia membeli pedang. Lalu kenapa Tuhan Yesus sendiri membawa pedang? Baik, ini tafsiran saya dan saya tidak mengatakan bahwa yang benar paling benar sendiri adalah saya. Ini jawabannya adalah untuk melindungi diri, Sob. Untuk melindungi diri, tetapi bukan untuk mencelakai orang lain. Nah, pada waktu itu, pedang yang pada waktu itu dibawa dipakaikan oleh Simon Petrus untuk membacok begitu ya, membacok salah satu di situ. Namanya itu Malkus kalau tidak salah itu namanya ya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan sarungkanlah pedangmu. Jadi maksud daripada Yesus menyuruh orang murid-muridnya untuk membawa pedang itu bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk melindungi diri. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Karena ketika Simon Petrus sendiri menggunakan pedang tersebut untuk mencelakai orang, Tuhan Yesus sendiri malah menyembuhkan orang tersebut dan menyuruh Simon Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Artinya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang diajarkannya dan yang dilakukannya. Artinya, membela diri itu bukan salah satu bentuk. Datanya di mana? Waduh, saya lagi menjawab. Ya udah. Oke, intinya begini, Sob. Artinya, pembelaan diri ya, itu bukan sebagai bentuk kita itu kalau mengasihi orang itu bukan dalam bentuk kita itu membiarkan diri kita teraniaya, tidak, tetapi kita juga ada untuk membela diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tetapi dengan demikian membela diri bukan untuk menganiaya orang. Seperti itu. Membela diri itu hanya untuk pertahanan diri, tetapi tidak boleh mencelakai orang lain. Kemudian yang kedua, masalah tentang bagaimana Yesus membalikkan meja-meja atau dagangan-dagangan di bait Tuhan. Begini, Sob. Edis, kamu bilang Yesus menyuruh mengajarkan kasih. Sementara Yesus sendiri mau ngobrak-ngabrik pasar di bait Tuhan. Kasih itu, salah satu bentuk kasih itu adalah penegakan hukum, Sob. Jadi bait Tuhan itu bukan tempat untuk berbisnis, bukan tempat untuk jual beli. Tetapi para imam-imam dan petinggi-petinggi ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama menjadikan rumah Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikannya sebagai sarang penyamun. Dan itulah yang dihancurkan oleh Yesus, ditunggang balikan. Justru itu adalah representasi, sebuah ekspresi daripada kasih kepada Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu dikembalikan kepada fungsi dan tujuannya, bukan untuk tempat berdagang berbisnis. Begitu, Sob. Aku tanggapi ya. Silakan. Panjang kali lebar aku dengar jawaban kamu. Nih. Ngarang melulu. Matius 10:3-4. Ya. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus nggak bawa damai, Des. Ya. Terus? Aku datang bukan untuk membawa damai. Dia tekankan lagi tuh. Terus? Melainkan pedang. Buat apa pedang itu? Buat apa? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dari ibunya, menantu perempuan, dari ibu mertuanya. Jadi Yesus bawa pedang ya untuk ancam orang. Oh, bukan, salah. Untuk apa? Untuk ini ya pedangnya itu untuk menghancurkan rumah tangga orang nih. Baik, bisa dijawab? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan dari ibu mertuanya. Oh, bikin rusuh di keluarga orang rupanya, gitu. Baik. Bisa saya Dia jawab? datang ke bawa damai gitu. Ya, terus Des, satu lagi tentang bait ya. Jangan alergi gitu ya, jangan alergi gitu. Jelaskanlah kepadaku tentang bait. Katanya kan ajaran kasih, Des. Kok tiba-tiba ya kasih tendang meja orang, kasih tendang kursi orang, kasih tendang bangku orang. Di mana Ada di situ kasihnya? tendang. Ada di situ tendang. Pokoknya obrak dia gini, oke lah. Pokoknya dia mengobrak-abrik ya dagangan dari yang jualan itu. Baik, sudah bisa Kalau dijawab? berbentuk kasih Dis ya ajarannya itu kayak gini, Dis. Para pedagang, ya kalian ada berapa orang? Karena aku mengajarkan kasih. Nih
Ku kasih uang, ku borong semuanya dagangan kau. Itu baru kasih. Bukan tendang sana, tendang sini. Ya, saya jawab, Sob? Ada ya, silakan. Baik, jadi bedanya gini teman-teman. Kalau Kristen ditanya, kita menjawab. Kalau Islam ditanya, biasanya mereka lapor polisi. Baik, gini Sob. Jadi kamu harus bisa membedakan pedang yang dimaksud di situ dan damai yang dimaksud di situ. Gini Sob, yang namanya ajaran kebenaran itu tidak akan bisa bersatu dengan yang namanya ajaran yang tidak benar. Setuju? Setuju nggak? Terus cahaya tidak bisa bersatu dengan kegelapan, betul? Jelaskanlah. Nah, yang dimaksud Yesus di situ bahwa Yesus tidak datang membawa damai, damai antara kejahatan dengan kebenaran. Memang tidak bisa. Makanya Yesus membawa Tertulisnya di mana? pedang. Sebentar, Sob, saya lagi ngomong. Nah, tenang lagi, Sob. Semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Beda dengan pertanyaan saya, nggak ada jawabannya di kamu. Baik. Jadi, yang dimaksud di situ adalah pedang pemisah. Pemisah antara pengikut Tuhan Yesus dengan pelawan Tuhan Yesus. Jadi, misalnya, saya kasih contoh. Di dalam rumah tangga, kalau misalnya sang suami kepalanya adalah Yesus, tetapi istri kepalanya adalah Muhammad, memang harus ada pedang di situ. Disitulah Yesus membawa pedang supaya memisahkan. Tenang dulu. Contoh, begini. Kalau suami yang memimpin suami adalah Yesus, maka suami tersebut, gini aja lah, contoh nih, suami dan istri ya. Kalau istrinya dipimpin oleh Tuhan Yesus, apa yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus kepada istrinya? Supaya istri diperintahkan untuk mengasihi suami, patuh, taat, tunduk kepada suami. Sementara kalau suaminya dia Muslim, maka yang menjadi kepalanya, yang menjadi pengaturnya adalah Muhammad. Nah, menurut Muhammad boleh pukulin istri, boleh ada, tenang. Boleh pukul istri, saya tanggapi dulu, tenang. Boleh pukul istri, boleh tambah istri, boleh ceraikan istri dan lain sebagainya. Boleh memperlakukan istri semena-mena. Makanya tenang, Sob. Aduh, Sob, saya lagi jawab ini, jangan. Inilah Mana penjelasan kamu? Inilah, tenang dulu. Gimana nih? Teman-teman, dia tadi ngomong, saya diem kan? Giliran saya ngomong, dia kepanasan kan? Nah, ini dia, ini berat ini. Makanya saya bilang lanjut. Yang saya mau bilang begini, di mana damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah damai ajaran Kristen tersebut. Supaya apa? Supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya hak pembalasan itu dibalikkan kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak membawa perdamaian antara kejahatan dengan kebenaran. Kejahatan dan kebenaran itu memang harus dipisahkan. Contoh misalnya, kalau ada istri yang tadi, terus suaminya seperti yang tadi, ya ini adalah dua sesuatu yang harus dipisahkan. Seperti itu. Jadi membawa pemisahan antara yang jahat dengan yang baik. Seperti itu. Nah, tetapi damai yang dimaksud yang lain itu, kasih yang dimaksud yang lain itu adalah bagaimana bersikap supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, masalah di kejadian pasar di Bait Tuhan. Kalau menurut Uncup katanya, kalau mengasihi itu sini barang-barangmu biar saya borong. Nah, begini Sob. Kalau Tuhan Yesus melakukan seperti itu, artinya Tuhan Yesus mendukung bisnis jual beli di rumah Tuhan. Sementara melakukan bisnis atau jual beli di rumah Tuhan itu bukanlah tujuan daripada didirikannya rumah Tuhan tersebut. Justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemuka agama itulah yang membuat rumah Tuhan itu menjadi ajang bisnis jual beli. Nah, yang ditunggang balikan, yang diputar balikan oleh Tuhan Yesus itu adalah meja-meja penukar uang. Jadi di situ orang-orang ahli Taurat itu mereka bisnis jualan korban. Makanya sama Tuhan Yesus dibalikkan itu meja-meja penukar uang. Artinya apa? Tuhan Yesus di situ ingin supaya dibersihkan rumah Tuhan itu dari sarang penyamun. Itu Sob, dan itu adalah bentuk kasih itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, ada Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal orang-orang jualan nih. Ayo yang mau masuk Masjid Istiqlal kamu harus beli ini, dijadikan bisnis.
Ketika ada orang menertibkannya, masjid ini tempat orang sholat, bukan tempat orang cari duit bisnis. Ulama-ulama nggak boleh bisnis di sini. Itu justru bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah bentuk daripada kasih. Gitu. Silakan. Berarti betul. Berarti betul yang kamu katakan ya. Penegakan hukum kasih itu dengan cara menghamburkan dagangan orang. Kan kayak gitu. Ya, karena mereka tidak berdagang pada tempatnya. Gimana? Jadi bentuk kasih hukum kasih menghamburkan dagangan orang. Baru tahu aku dari kamu, Dis. Kayak gitu. Menunggang balikan meja-meja penukar uang. Nggak ada dikatakan menghamburkan Iya. dagangan orang. Iya. Terus karangan kamu tadi yang masalah pedang tadi, Dis, itu kamu ambil dari mana? Lompat-lompat. Kan udah aku bacakan Matius 10:35 itu. Aku nggak ngerti kamu ngambil dari mana Kecewa penonton referensinya. dengan Uncup sih, kirain Uncup bisa fokus. Aku kan nanggapi dua pertanyaanku. Ya, aku tanggapi dua pertanyaan ini tentang masalah pedang. Memangnya Yesus membawa pedang itu mau kupas bawang gitu? Tidak, tetapi untuk melindungi Kan diri. tidak. Untuk melindungi diri, tetapi kata juga kamu. bukan untuk mencelakai Tuhan orang. kamu lemah kali. Tidak lemah untuk kali mencelakai Tuhanmu. orang. Iya. Lemah kali Tuhanmu sampai harus bawa pedang. Nggak ada Tuhan Terus Yesus dia membawa mau pedang. masuk ke rumah orang. Murid-murid. Tidak ada Tuhan Yesus membawa pedang. Murid-murid yang disuruh, baiklah kalian sekarang membawa perbekalan pedang. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya itu binasa. Kalau Baca aku lagi, yang baca kau lagi, cari, baca lagi. biarkanlah mereka ini pergi. Itu kata Tuhan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, pedang apa Lalu itu? apa kata Yesus? Pedang apa itu, Sob? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Oke, berarti pedang yang dimaksud di situ adalah pedang untuk memisahkan antara orang, betul? Bukan pedang betulan, betul? Jelaskan. Ya, maksudnya itu pedang pemisah, Sob. Pemisah antara sesuatu yang menghalang-halangi untuk mengikuti Tuhan Yesus dan sesuatu yang, pemisahan untuk sesuatu yang menghalangi mengikuti Tuhan Yesus. Contohnya begini. Misalnya, ada seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, izinkanlah aku mengikut engkau, tetapi biarkanlah aku minta izin dulu kepada orang tuaku. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan Tuhan. Artinya begini, Sob, mengikut Tuhan Yesus itu memang harus totalitas. Nah, itu juga sebenarnya ada dalam ajaran Islam, Sob. Nah, di dalam ajaran Tuhan Yesus itu, mohon maaf nih, Sob, dicontek oleh Muhammad kepada Umar ibnu Khattab. Ketika Muhammad bertanya kepada Umar ibnu Khattab, Muhammad pernah bilang Kau begini, malah lari. kan saya kasih contoh, ini kan saya menjawab. Ketika kamu menyalahkan Bahas Bible. begini, Sob, ketika saya menjawab Bible, saya kan harus memberi percontohan supaya kamu bisa melihat sendiri ke dalam dirimu. Betul? Kalaunya kamu ambil sejarah sahabat Nabi, maka tampilkan sejarahnya. Oke, baik. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab pernah Riwayat berkata apa? begini. Oke, kita bacakan ya, kita bacakan. Masa Ucup tidak tahu riwayat ini? Ya. Jadi Ya, Umar bin riwayat Khattab apa? pernah berkata bahwasanya dia lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang, nih sebentar ya, saya tunjukkan bahwasanya Umar, bentar. Jawab dulu lah. Kenapa Ya, ini kau kan saya udah menjawab, mau Sob. kupas bawang? Ini kan saya menjawab, Sob. Ini artinya perkataan Tuhan Yesus itu sebenarnya ada di dalam iman Islam. Tapi kenapa kamu kok menyalah-nyalahkan perkataan Tuhan Yesus? Sementara kalau itu kepada Muhammad, kamu tidak protes. Inilah Desya, inilah agama selalu perumpamaan. Semua Bukan perumpamaan. Gitu. perumpamaan. Nih, saya jawab nih. Kelihatan ya? Kalau yang mentok perumpamaan. Bukan perumpamaan nih loh, lihat nih ya. Umar bin Khattab pernah ditanya. Lihat nih. Apa dikatakan begini? Menceritakan suatu hari, ia dan sejumlah sahabat melihat Nabi Muhammad sedang menjabat tangan Umar bin Khattab. Sambil menjabat tangan itu, Umar berkata, Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, kecuali diriku sendiri. Nah, mendengar omongan itu, Muhammad marah.
Mendengar perkataan itu, Nabi berujar, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai, lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Nah, di ayat-ayat lain mengatakan Muhammad itu harus lebih diutamakan daripada bapaknya, ibunya. Terus kalau kamu tadi mengkritik saya, Yesus membawa kehancuran rumah tangga. Bagaimana dengan dalam iman agama Islam? Bahwa Muhammad harus lebih diutamakan lebih daripada istrinya, lebih daripada anaknya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Betul atau salah? Jawabannya mana? Begini loh, kenapa sih? Gini Sob, maksud saya begini. Kenapa sih kalau Yesus Nah, aku tuh di dalam sama kamu. Aku lagi dengerin kamu. Sob, ini jawaban saya. Kan kayak gitu. Kamu kan mengatakan ketika Yesus membawa pemisahan, membawa pedang di dalam keluarga untuk memisahkan anak dari ayahnya, perempuan dari menantunya, dan sebagainya. Kamu katakan Yesus membawa keretakan rumah tangga, betul? Betul? Bagaimana di dalam agama Islam? Jikalau Muhammad harus ditempatkan lebih penting daripada bapak, ayah, ibu, anak, harta, bahkan nyawamu sendiri. Betul? Kagak nyambung. Kok kagak nyambung sih? Gimana sih? Aduh, Uncuk lalu babak belur kalau ketemu di TV ini. Aduh. Sob, Tentang permasalahan sekarang saya tanya kamu begini. ambil dari cerita Nabi tadi dengan Matius yang kubawa itu beda jauh. Gini Sob, coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu punya istri, Rasulullah membolehkan kamu untuk nambah istri. Kamu punya harta nih. Jawabannya mana, Des? Jawabannya. Rasulullah membolehkan tadi Ucup ngarang kawin dulu. lagi. Sebentar, Cup, sebentar. Rasulullah membolehkan udah Ucup kawin kemana-mana. lagi. Rasulullah Udah Ucup punya kemana-mana. duit. Ucup mampu, punya Udah harta kemana-mana. banyak. Ah. Menurut sunnah Rasul, Jawabannya mana? nah, menurut sunnah Rasul boleh nggak nambah istri? Nggak ada jawaban kah? Menurut sunnah Rasul boleh nggak nambah istri, Sob? Nggak ada jawaban gitu. Kan udah saya jawab si Ucup. Jelas bahwa Tuhan Yesus membawa pemisahan antara yang batil dengan yang hak. Kalau di dalam sebuah rumah tangga ada yang tidak mengikut perintah Tuhan Yesus, memang di situ Tuhan Yesus membawa pedang pemisahan. Jelas. Jadi namanya Dan itu sebenarnya ada juga di dalam agama Islam. Ada juga Berarti dalam kasih agama Islam. itu, Barang yang siapa di namanya dalam kasih. keluarga, Muhammad juga membawa pemisahan bagi orang-orang yang tidak Yes. sepakat dengan dia, betul? Ini mau gimana sih? Cuma bisa terganda loh kamu itu, Sob. ajaran kasih yang dimaksud dalam Kristen itu menghancurkan rumah tangga orang gitu. Memisahkan orang-orang di dalam rumah tangga Iya, tersebut. itu kan. Iya, betul. Iya. Betul. Itu ajaran kasih memisahkan orang-orang. Memisahkan dalam rumah tangga yang tersebut. baik dan yang batil, begitu. Mana jangan ngarang. Itu ayahnya, ibunya, anak Gimana sih, perempuan Ucup? dari ibunya. Ya kalau punya bapak, punya ibu masih mengikuti Muhammad, ya memang harus dipisahkan. Begitu pedang pemisahan. Gitu. Lihat kau ide ini dari anak perempuan dari ibunya, Ya, betul itu, Sob. terus dari ayahnya. Betul. Lalu karangan kamu tadi dari mana? Karangan saya. Di situ kan jelas-jelas membawa pemisahan antara ayah dan ibu. Ini ajaran Kenapa? kasih gitu. Oke, kenapa mereka dipisahkan? Karena salah satunya ada yang menjadi penentang Yesus, betul? Jelaskan lah. Kenapa ayah dan ibunya harus berpisah? Karena salah satunya menjadi penentang Yesus, betul? Nah, Jadi ya, sekarang di dalam keluarga Islam, tenang Sob. Di dalam keluarga Islam, kalau salah satu menentang Muhammad, kira-kira terjadi hal yang sama tidak? Mulai dah pening. penjelasannya mana? Mulai. Oke lah, Sob. Saya rasa itu dulu, Sob. Aku bahas Yesus. Udah mulai ngantuk. Aku bahas Yesus, kamu malah ke Nabi Muhammad. Jadi kan gak ngerti ya. Enggak, saya sudah jelaskan, Sob. Saya sudah jelaskan. Kemudian kamu suka ngeles. Biar kamu nggak ngeles, saya kasih seumpama Bukan itu ngeles. terjadi dalam agama Islam. Oke Ya lah, udah, Sob. ini Karena hubungan gini. sebelum Sebentar, Sob. bubar, Oke. sebelum bubar, ini aku mau ambil tarik kesimpulan ya. Sebelum bubar deh. Ya. Berarti gini Des ya.
ajaran kasih itu seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Mengasihi yang namanya kasih adalah menghancur rumah tangga orang. Dari anaknya dan ayahnya harus dipisahkan. Dari anak perempuan dan ibunya harus dipisahkan. Obrak-abrik rumah Nggak tangga ada harus orang. dipisahkan. Kayak gitu. Sudah? Jadi itu kesimpulanku ya Dis ya, tentang masalah diskusi kita kali ini. Karena kau apa dari tadi ngarangnya kemana-mana gitu. Heranku. Nah, itu aja. Oke. Oke. Terima kasih Uncup, sampai ketemu lagi. Ya, baiklah. Ya, intinya teman-teman, apa yang kita sampaikan, penonton sendiri yang menilai, ya. Artinya apa? Pemisahan itu memang terjadi kalau salah satu diantaranya menjadi penentang Tuhan Yesus. Rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang dikepalai oleh Tuhan Yesus. Kalau rumah tangga dikepalai oleh Tuhan Yesus, maka suami akan mengasihi istri, dan istri akan hormat kepada suami. Bukan begitu? Bukankah itu rumah tangga yang baik? Nah, kalau rumah tangga dipimpin oleh nabinya Uncup, ya suami akan tambah istri. Suami boleh pukul istri. Ya, teman-teman, itulah yang kita sajikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana kualitas orang Uncup PA ya. Baik, nantikan diskusi-diskusi selanjutnya. Kita akan bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman juga udah pada mau istirahat. Selamat malam.